kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, terus yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, yang keempat ada kompetensi sosial. Di sini guru sebagai pendidik atau pengajar, terus guru sebagai anggota masyarakat, guru sebagai pemimpin, guru sebagai pelaksana administrasi ringan. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan atau tujuan instruksional sekolah. Dan jika guru seni budaya, langkah yang dilakukan di masa pandemi ini menunjukkan bahwa Anda bekerja profesional dengan 4 kompetensi dan juga menjaga kode etik keguruan, yaitu seseorang guru akan melakukan tugasnya dengan baik jika ia mempunyai kompetensi yang tinggi terhadap tugas mengajar, menguasai, dan mendapat pengembangan bahan ajar, disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar dan tugas lainnya, misalnya melayani bimbingan siswa, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, dan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya. Dan dengan adanya kode etik guru yang melanggar kode etiknya, maka Dewan Kehormatan ini akan memberikan sanksi kepada guru yang melanggarnya. Dari pihak guru sendiri, pengakuan bahwa pekerjaan guru merupakan sebuah profesi yang memiliki beberapa arti. Pertama, dengan diakui sebagai sebuah profesi, tentu akan meningkatkan pendapatan mereka. Dan dengan demikian mereka lebih memiliki waktu dan biaya untuk pengembangan keahliannya tersebut. Langkah kerja yang harus menunjukkan 4 kompetensi guru terkait kode etik dan dilandasi menjalankan rencana program. Di sini strategi belajar mengajar sesuai dengan tujuan belajar yang baik, dalam arti efek menguasai bahan, pengelola program belajar, pengelolaan kelas, menguasai media atau sumber belajar, menguasai landasan kependidikan, pengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan penyelenggaraan administrasi sekolah, serta memahami prinsip dan menampilkan hasil penelitian untuk keperluan pendidik dan pengajar tersebut. Oleh karena itu, guru yang merupakan hasil kerja kognitif untuk melaksanakan tugas sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang optimal. Terciptanya pendidikan yang berkualitas atau bermutu, penguasaan materi belajar, kemampuan pengelolaan belajar, dan pengetahuan tentang evolusi belajar tersebut. Yang kedua, selaku kepala sekolah dituntut untuk mendapatkan memiliki kompetensi manajerial dan kewirausahaan, yaitu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat, perencanaan pengembangan organisasi sekolah sesuai kebutuhan, pemimpin sekolah dalam rangka pendaya gunaan sumber daya sekolah secara optimal, pengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif sebagai pembelajaran anak didik, pengelola guru dan staf dalam rangka berdaya guna sumber daya manusia secara optimal. Di masa anak harus belajar di rumah, apa yang dilakukan kepala sekolah terkait kode etik kompetensi tersebut. Yang pertama itu, kepala sekolah memberikan surat tugas kepada guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah sesuai dengan kelas atau mata pelajaran yang diampu oleh guru melalui berbagai media online. Terus yang kedua, membuat surat edaran kepada orang tua tentang pelaksanaan pembelajaran di rumah atau home learning dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan pencegahan penularan virus corona di sekolah. Terus yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai media pembelajaran secara daring dan tata cara penggunaan media tersebut. Terus yang keempat, melakukan pengendalian dan pengawasan atau pelaksanaan pembelajaran di rumah yang telah ditugaskan kepada guru. Dan untuk
unsur yang melandasi dalam kompetensi manajerial dan kewirausahaan, yaitu percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, berorientasi ke depan, dan kedisiplinan. Kompetensi kewirausahaan dalam penelitian ini adalah kemampuan kepala sekolah untuk mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri yang dicirikan dalam kepribadian kuat bermental kewirausahaan. 3. Struktur jabatan yang ada di sekolah terdapat dalam profesi kepala sekolah, penjaga sekolah, guru, tenaga administrasi, tugas kebersihan, supir sekolah, dan psikolog. Secara umum, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepala sekolah, bertujuan untuk mendirikan atau memperdayakan sekolah melalui berbagai kewenangan. Kepala sekolah memberikan fasilitas yang lebih besar kepala sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkat mutu kependidikan. Dan di sini ada gambar beragam bentuk struktur jabatan yang ada di sekolah. Yang pertama itu guru bertanggung jawab, kepala sekolah, dan orang tua peserta didik dalam proses pembelajaran mengajar memegang peran yang sangat penting. Yang kedua, komite sekolah, lembaga mandiri yang beranggota wali peserta atau komunitas sekolah serta tokoh masyarakat. Yang ketiga, wali kepala sekolah sebagai pendamping utama kepala sekolah dalam menentukan kebijakan dan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, tenaga kependidikan, anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, penjaga sekolah bertugas menjaga kebersihan sekolah, mengurus sekolah, dan menjaga ketertiban lingkungan sekolah yang diberikan oleh kepala sekolah. Ada kepala tata usaha, ada eskul, kepala lab, kepala perpus, guru BK, guru piket, dan terakhir siswa. Ada kepala tata usaha, yaitu menyusun program kerja tata usaha, mengkoordinir tugas tata usaha, membina dan mengembangkan tugas tata usaha, mengatur pengurus kepegawaian, dan meneliti. Dan setelah itu membuat surat masuk, surat keluar sesuai instruksi kepala sekolah. Terus ada koor eskul, yaitu menyusun program kegiatan eskul, membuat tata tertib eskul, dan melakukan pembinaan terhadap siswa yang mengikuti eskul. Dan di sini ada kepala lab. Kepala lab yaitu mengkoordinasi kegiatan praktikum dengan guru, menyusun jadwal piket laboratorium, terus menyusun jadwal kegiatan laboratorium, memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium, mengevaluasi kegiatan laboratorium, dan menyusun laporan kegiatan laboratorium. Di sini ada kepala perpustakaan, yaitu merencanakan pengadaan buku pustaka atau media cetak, menyusun pelayanan perpustakaan, dan perencana pengembangan perpustakaan. Di sini juga ada guru BK. Guru BK itu melakukan studi kelayanan pembimbingan dan konseling, menyusun dan melaksanakan program pembimbingan konseling meliputi waktu kegiatan, metode pembimbingan konseling, serta pengelolaan data hasil bimbingan dan konseling. Terus di sini ada guru piket. Guru piket ini memeriksa kondisi lingkungan sekolah, mengawasi kegiatan tata tertib, kebersihan, dan keindahan. Di sini mengisi data administrasi piket harian dan mengawasi siswa ketika jam istirahat. Tugas siswa ini belajar, mengerjakan PR, dan melaksanakan jadwal piket dan mentaati tata tertib di sekolah. Terus ada tugas sopir. Sopir ini memeriksa perlengkapan kendaraan seperti lampu dan rem, membantu kelancaran program yang membuat mobilisasi, terus membersihkan mobil dan tepat waktu
waktu untuk mengantarkan jemput dan berangkat sekolah maupun pulang sekolah, mentaati peraturan sekolah. Di sini ada psikolog menyelidiki proses pembelajaran mengajar serta mengembangkan prinsip psikolog dan teknik yang dilakukan dalam pendidikan. Psikolog ini membantu anak didik agar bisa belajar dengan maksimal dan pendidik agar bisa mengajar dengan baik. Dan ia bekerja sama dengan keluarga, guru, pihak administrasi sekolah, dan profesional untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, sehat, dan dekat dengan keluarga serta komunitas. Nomor 4, bagaimana upaya pengawasan dan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi para guru tersebut. Kewajiban dan tugasnya melaksanakan kegiatan pengawasan di sekolah binaan, baik bagi pengawasan manajerial maupun pengawasan akademik profesional. Pengawasan sekolah secara pribadi, sekolah secara kelembagaan harus mencari solusi dan langkah-langkah strategis agar pengawasan sekolah dapat mengikuti berbagai program peningkatan atau pengetahuan keterampilan guna menunjang pembelajaran. Pengawasan sekolah ini melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dimiliki guru dan pegawai. Dengan demikian, implementasi pendidikan yang bermutu dan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, bagaimana kaitan fungsi organisasi dalam profesi guru dan peningkatan kompetensi guru, yaitu 1. Menggerakkan para profesional untuk membentuk organisasi kompetensi guru. Yang kedua, tugas tanggung jawab utama guru di suatu pendidikan mencakup mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi pendidik peserta didik. Yang ketiga, fungsi mempersatu dan meningkatkan kemampuan profesional. Yang keempat, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang kelima, terakhir, kompetensi merupakan cangkupan atau kemampuan mengerjakan kependidikan kompetensi guru tersebut. Selebihnya itu presentasi saya. Sekian dan terima kasih.